Halo semuanya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang IP address dan subnetting. Oke ya. Oke. Nah, ada apa aja sih materinya ya di IP? Oke. Nah, di sini ada banyak materinya ya. Kalian bisa lihat sendiri. Dan kita akan langsung saja. Di sini ada pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired maupun wireless, tentu saja memerlukan identitas, nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Kemudian di sini kita ada subnetting ya. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau IP classes. A, B, dan C yang sudah diatur gitu. IP address private dan IP address public. Singkatnya IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses di mana saja. Jadi misal kalian mengakses Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Dang. Asalkan device kalian terkoneksi ke internet ya. Terus ada alamat IP private. Bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, ada IP address classful dan IP address classless gitu. Apa bang classless itu? Classful itu. Classful addressing. Jadi pengalamatan IP berdasarkan kelas gitu ya. Terus ada classless addressing, classless berarti tidak berdasarkan kelas. Kasus subnetting, ya, untuk melakukan proses subnetting Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet mask, terus IP network, IP broadcast, terus range IP yang bisa digunakan ya. Nah, untuk prefix dan subnet mask itu yaitu untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan gitu. Kemudian ada untuk IP network yaitu tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Terus ada IP broadcast yaitu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan. Pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Selanjutnya kita akan mencoba kasus subnetting ya. Di sini sudah ada contoh jawaban. Oke, di sini ada contohnya ya. Pada jaringan internal kita ada 100 PC. Maka dari itu kita tentukan prefixnya berapa, subnetnya berapa, total IP-nya berapa yang seperti itu. Nah, jadi langkah pertamanya ialah mencari perpangkatan 2 yang hasilnya melebihi host yang diminta. Nah, di sini host yang diminta itu adalah 100 PC. Nah, berarti kita cari 2 pangkat 2 yang mendekati atau lebih dari 100 ya, yaitu 2 pangkat 7 yang hasilnya 128. Nah, dari perpangkatan ini kita sudah bisa mencari yang namanya prefix. Jadi rumus prefix yaitu 32 dikurangi angka yang tadi yaitu 7. Jadi hasilnya 25. Berarti prefix yang bisa kita gunakan yaitu /25 gitu. Kemudian kita cari total IP. 2 dalam 2 ya dalam kurung 32 kemudian dikurangi 25 yaitu 2 pangkat 7 hasilnya 128. Nah, kemudian kita cari subnet masknya. Karena kita mencari kelas C, berarti kita bisa fokuskan pada oktet yang di akhirnya gitu ya. Rumusnya adalah 256
dikurangi total IP jadi 128. Nah, kita bisa tulis jadi 255.255.255.128. Nah, kita tinggal menentukan IP kelas C-nya ya. 192.168.1.x. Untuk angka ketiganya ini sudah kita sesuaikan ya. Jadi sekarang kita mencari IP network dan IP broadcast. Untuk IP network pasti awalannya 0. Kemudian ditambahkan total IP lalu tambah 156. Kemudian sekarang kita mencari IP broadcast 128 dikurangi 1 jadi 127. Kemudian 256 dikurangi 1 jadi 255. Jadi blok subnet yang bisa kita gunakan yaitu ada 2 ya. Information. Oke, di sini ada network ID atau identitas suatu kelompok IP atau subnet ya. Kemudian ada broadcast yaitu alamat IP yang digunakan untuk memanggil semua IP dalam suatu kelompok. Kemudian ada konsep blok subnet, ya diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Kemudian di sini ada delivery type ya, unicast, yaitu one-to-one communication, kemudian multicast adalah one-to-many communication, jadi satu ke banyak komunikasi. Kemudian ada broadcast one to all communication atau satu ke semua komunikasi begitu. Ada konsep switch dan router ya, yaitu switch mengkoneksikan perangkat yang satu network. Kemudian ada router mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Oke, terima kasih semuanya setelah menonton video ini. Sampai jumpa.